Angin sore yang panas menerbangkan debu jalanan saat Rina mencengkeram tali koper tuanya. Begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangan. Usianya baru 7 tahun, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang tidak seharusnya dimiliki seorang anak. Gubuk reot di belakangnya hampir tidak berdiri tegak dengan atap yang miring di satu sisi, dan papan-papan lapuk yang berderit setiap kali angin bertiup. Marta bilang dia pergi mengambil air di sungai. Kecil, dia bilang Rina harus menunggu di sana, dan dia tidak akan lama. Namun, matahari yang tadinya tinggi saat ibu tirinya pergi, kini perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu, dan Rina mulai mengerti bahwa mungkin janji itu hanyalah kebohongan lain. Suara mesin memecah keheningan sore itu, dan dia menoleh ke jalan tanah, melihat sebuah mobil hitam mendekat perlahan. Mobil itu berhenti tepat di depannya, dan seorang pria berjas turun, melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Dia tinggi dan memiliki rambut gelap yang sedikit beruban di pelipisnya. Jasnya ternoda tanah di bagian lutut, seolah-olah dia baru saja berlutut di suatu tempat. Andi mendekat perlahan dan berjongkok di depan gadis kecil itu, mengulurkan tangan terbuka di udara di antara mereka. Tangannya tetap di sana, menunggu sementara Rina menatapnya tanpa bergerak. "Kamu sendirian di sini?" tanyanya dengan suara rendah dan tenang, seperti seseorang yang takut menakuti seekor burung kecil. Rina mengangguk pelan, tanpa mengalihkan pandangan darinya. Jantungnya berdebar kencang di dada, dan rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang aneh, karena mata pria itu berbeda. Ada sesuatu di sana yang belum pernah dia lihat pada orang dewasa yang dikenalnya. Sesuatu yang tampak jujur dan lelah pada saat yang sama. "Dan orang yang membawamu di mana dia?" Andi melanjutkan melihat sekeliling, mencari seseorang di antara pepohonan dan jalan yang kosong. "Dia pergi," jawab Rina. Suaranya terlalu tipis, hampir hilang tertiup angin. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke gubuk yang hancur, lalu ke karung kain yang tergeletak di tanah, dan akhirnya ke koper tua yang dipegang gadis itu, seolah-olah itu satu-satunya yang tersisa di dunia. "Dia akan kembali?" tanyanya, dan kali ini suaranya terdengar lebih serius. Rina butuh waktu untuk menjawab karena dia tidak tahu jawaban yang sebenarnya. "Aku tidak tahu," gumamnya, menatap kaki telanjangnya yang tertutup tanah. Andi terdiam sejenak, menatapnya dengan ekspresi yang bercampur antara kemarahan yang tertahan dan kesedihan yang mendalam. "Siapa namamu?" tanyanya, mengubah nada suaranya menjadi lebih ringan. "Rina," jawabnya pelan. "Rina, nama yang indah," katanya dengan senyum kecil. "Namaku Andi, dan aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Aku tidak bisa melakukan itu." Suaranya terdengar tegas, dipenuhi dengan keputusan yang sudah dibuat. Dia menatapnya, tidak sepenuhnya mengerti apa artinya itu, karena tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. Andi berdiri perlahan, membuat lututnya berbunyi, dan mengulurkan tangannya lagi dengan telapak tangan terbuka ke atas. "Ikut denganku. Aku akan membawamu ke tempat yang aman, di mana kamu bisa makan dan tidur nyenyak," katanya. Rina melihat ke tangan besar dan kapalan itu, lalu ke gubuk di belakangnya. Tempat itu mengerikan, dingin, dan berbau apek, tetapi itu satu-satunya tempat yang dia kenal sekarang. "Bagaimana jika dia kembali dan tidak menemukanku?" tanya Rina. Suaranya bergetar ketakutan. Andi menarik napas dalam-dalam dan berjongkok lagi, sejajar dengan matanya. "Jika dia kembali, aku akan menjelaskan padanya di mana kamu berada dan bagaimana cara menemukanmu. Tetapi sekarang kamu butuh makanan, tempat yang hangat, dan seseorang yang menjagamu seperti yang seharusnya," katanya, menatap jauh ke matanya. Rina merasakan matanya perih dan tenggorokannya tercekat, seolah ada sesuatu yang tersangkut di dalamnya. Dia ingin mempercayai pria berjas kotor itu, tetapi dia telah belajar dengan cara yang paling buruk untuk tidak mempercayai janji. "Kamu benar-benar janji?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. "Aku janji, Rina. Aku janji akan menjagamu," jawab Andi, dan kali ini dia merasa bisa percaya. Dia melepaskan koper itu perlahan, membiarkannya jatuh ke tanah, dan meletakkan tangan kecilnya yang gemetar di tangan besarnya, yang menutup jari-jarinya dengan hati-hati, seolah-olah dia terbuat dari kaca.
Andi mengambil koper itu dengan tangan yang lain, merasakan beratnya yang terlalu ringan untuk seumur hidup, dan mulai berjalan menuju mobil hitam, menarik Rina perlahan saat dia tersandung batu-batu lepas di jalan. Mobil itu besar dan mengkilap, dan sepertinya tidak cocok dengan tempat yang kering dan terabaikan itu. Andi membuka pintu belakang dan meletakkan koper di kursi dengan hati-hati. "Masuk ke depan bersamaku," katanya, menunjuk ke kursi penumpang. Rina naik dengan susah payah karena kakinya terlalu pendek, dan ketika dia akhirnya berhasil duduk, dia merasakan kulit lembut di bawahnya, sangat berbeda dari apapun yang pernah dia sentuh. Andi masuk dari sisi lain dan menyalakan mesin yang menderu pelan dan stabil. "Kamu lapar?" tanyanya sambil memasang sabuk pengaman. Rina mengangguk karena dia sangat lapar. Andi mengambil kantong kertas yang ada di dashboard dan menyerahkannya padanya. "Ada biskuit di dalamnya. Kamu bisa makan sepuasnya," katanya dengan senyum kecil. Rina membuka kantong itu perlahan dan melihat biskuit isi di dalam kemasan yang bersih dan harum. Dia mengambil satu dan menggigitnya, merasakan gula meleleh di mulutnya dan rasa manis yang benar-benar dia lupakan keberadaannya. "Pelan-pelan, nanti kamu sakit," kata Andi meliriknya. Mobil bergoyang di gundukan dan dia memegang bungkus biskuit dengan erat, berusaha makan lebih lambat, tetapi sulit. Mereka meninggalkan jalan tanah dan memasuki jalan beraspal yang lebar dan mulus tempat mobil lain melaju kencang. Rina melihat semuanya melalui jendela dengan mata terbelalak, melihat rumah-rumah yang muncul sedikit demi sedikit. Awalnya kecil dan sederhana, lalu lebih besar dan lebih indah. "Kita mau kemana?" tanyanya, menyeka mulutnya dengan punggung tangan. "Ke rumahku," jawab Andi. Matanya tetap tertuju pada jalan. Mobil berbelok ke jalan yang lebar dan rindang dan berhenti di depan sebuah rumah besar dengan jendela besar dan teras yang terang. "Kamu tinggal di sini?" tanyanya tak percaya, tidak bisa menutup mulutnya. "Ya, aku tinggal di sini," jawab Andi, masuk perlahan dan memarkir di garasi. Dia turun dan pergi ke sisinya, membuka pintu dan mengulurkan tangan lagi. "Ayo, aku akan menunjukkan rumah dan kamar tempat kamu akan tidur malam ini," katanya. Rina turun dari mobil, merasakan kakinya gemetar karena lelah dan gugup. Mereka masuk melalui pintu dapur, dan dia berdiri diam, melihat semuanya dengan mulut terbuka. Dapur itu lebih besar dari seluruh gubuk, memiliki meja kayu besar dengan 6 kursi. Panci mengkilap tergantung, dan kulkas besar. "Kamu benar-benar lapar ya?" kata Andi ketika mendengar perutnya berbunyi keras. Dia membuka kulkas dan mengeluarkan wadah kaca, mulai memanaskan nasi, kacang-kacangan, dan daging dalam panci. Baunya semakin kuat dan dia merasakan air liurnya keluar. Andi menyajikan porsi yang banyak di piring cekung dan meletakkannya di depannya, bersama dengan garpu dan segelas jus jeruk dingin. "Makan pelan-pelan agar tidak sakit, oke?" katanya duduk di sisi lain meja. Rina mengambil garpu dengan tangan gemetar dan mulai makan, merasakan rasa makanan hangat yang sudah lama tidak dia rasakan. Setiap suapan seolah menyembuhkan sedikit rasa sakit yang tersimpan di dalam dirinya. Setelah selesai, Andi mengambil piring dan membawanya ke wastafel. "Sekarang aku akan menunjukkan tempat kamu akan tidur dan besok kita akan membicarakan sisanya," katanya sambil mengeringkan tangan. Dia mengikutinya, melintasi ruang tamu yang besar, menaiki tangga lebar ke lantai 2, di mana ada koridor dengan beberapa pintu. Andi membuka satu di ujung dan menyalakan lampu, memperlihatkan sebuah kamar dengan tempat tidur ganda yang ditutupi selimut biru muda, meja belajar, dan jendela besar dengan tirai putih. "Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Kamar mandi ada di pintu sebelah sana," katanya sambil menunjuk. "Benarkah?" tanyanya, berbalik untuk menatapnya dengan mata berbinar. "Benar, Rina. Kamar ini milikmu selama kamu di sini," Andi membenarkan. "Besok kita akan menyelesaikan sisanya, tetapi sekarang kamu perlu mandi dan istirahat," katanya. Rina berbalik ke arahnya, dan untuk pertama kalinya sejak dia ditinggalkan, dia merasa ingin menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena sesuatu yang mirip dengan harapan. "Terima kasih," katanya, suaranya tercekat. Andi tersenyum dan meletakkan tangannya di bahunya dengan gerakan ringan. "Tidak perlu berterima kasih, Rina. Kamu pantas berada di tempat yang aman," jawabnya.
Dia keluar dan kembali dengan handuk dan kaus besar yang bisa dia gunakan untuk tidur. Dia masuk ke kamar mandi dan menyalakan pancuran, merasakan air hangat jatuh di punggungnya, membersihkan semua kotoran. Ketika dia keluar, dia mengenakan kaus yang mencapai lututnya dan berbaring di tempat tidur, tenggelam dalam kasur yang lembut. Dia menutup mata dan hampir tertidur ketika mendengar ketukan ringan di pintu. "Rina, kamu sudah bangun?" tanya Andi dari sisi lain. Dia menjawab ya dan dia masuk, membawa segelas air yang dia letakkan di meja samping tempat tidur. "Aku bawakan air kalau kamu bangun kehausan," katanya. "Tidurlah dengan tenang, kamu aman di sini," tambahnya sebelum keluar. Rina menarik selimut sampai ke dagu dan menutup mata, berhasil tidur tanpa rasa takut untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pagi tiba perlahan dengan cahaya matahari yang cerah masuk melalui jendela dan langsung mengenai wajah Rina, yang terbangun kaget, tidak tahu di mana dia berada. Jantungnya berdebar kencang, dan dia duduk di tempat tidur dengan sekali lompatan, melihat sekeliling sampai ingatan kembali satu persatu. Pria berjas, mobil hitam, rumah besar, makanan hangat. Semuanya nyata dan bukan mimpi. Rina bangkit perlahan dan pergi ke jendela, menarik tirai ke samping. Di luar ada taman besar dengan rumput hijau, bunga berwarna-warni, dan pohon-pohon tinggi yang bergoyang tertiup angin. Itu sangat berbeda dari semua yang pernah dia lihat sehingga untuk sesaat dia mengira dia masih tidur. Dia mendengar langkah kaki di koridor dan kemudian ketukan ringan di pintu. "Rina, kamu sudah bangun?" tanya Andi dari sisi lain. "Sudah," jawabnya, menjauh dari jendela. Dia membuka pintu perlahan dan masuk, sudah berpakaian celana jeans dan kemeja biru muda. Rambutnya masih basah setelah mandi. "Selamat pagi." "Tidur nyenyak?" tanyanya bersandar di kusen pintu. "Nyenyak," jawabnya pelan. "Bagus, aku senang. Ayo sarapan bersamaku. Setelah itu kita perlu membicarakan beberapa hal penting," katanya. Rina mengikutinya menuruni tangga, melintasi ruang tamu ke dapur, di mana meja sudah tertata dengan taplak putih. Ada roti panggang mentega, selai daging dingin, keju buah-buahan, dan teko jus jeruk. "Duduk di sini dan makan sepuasnya. Tidak perlu malu," kata Andi, menarik kursi untuknya. Dia duduk dan menatap meja, tidak tahu harus mulai dari mana. "Kamu bisa ambil apapun yang kamu mau," kata Andi, mengambil roti dan mengoleskan mentega. Rina mengulurkan tangan perlahan dan mengambil roti panggang yang dia tutupi dengan selai. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit, sampai dia menyeka mulutnya dan berbalik untuk menatapnya. "Rina, aku perlu menanyakan beberapa pertanyaan, dan kamu harus menjawab dengan jujur, oke?" Dia memulai. Dia berhenti mengunyah dan mengangguk, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Apakah kamu punya ayah atau ibu yang masih hidup?" tanyanya. "Ayahku meninggal saat aku masih sangat kecil, aku tidak ingat dia. Ibuku meninggal sekitar 2 tahun lalu, dia sakit," jawab Rina pelan, merasakan tenggorokannya tercekat. "Dan setelah ibumu meninggal, siapa yang menjagamu?" Andi ingin tahu. "Ayahku menikah lagi sebelum meninggal, jadi istrinya yang bertanggung jawab atas aku. Namanya Marta," cerita Rina. "Dan Marta ini yang membawamu ke gubuk itu kemarin?" tanyanya. "Ya, dia bilang kita akan tinggal di sana karena dia tidak punya uang lagi. Tetapi ketika kami sampai, dia bilang dia akan mengambil air dan menyuruhku menunggu, tapi dia tidak kembali," jelas Rina dan suaranya mulai bergetar. Andi menarik napas dalam-dalam dan mengusap wajahnya seolah mencoba mengendalikan amarah. "Dia memukulmu?" tanyanya, menatap lurus ke matanya. Rina mengalihkan pandangan dan butuh waktu untuk menjawab. Kadang-kadang, ketika dia gugup, dia mengakui dengan malu. "Dan dia memberimu makan setiap hari?" Andi melanjutkan. "Tidak selalu. Kadang-kadang dia lupa atau bilang dia tidak punya," jawab Rina. Andi menutup mata sejenak dan ketika dia membukanya lagi, mata itu merah. "Rina, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke wanita itu. Aku tidak akan membiarkanmu melalui ini lagi," katanya dengan suara tegas. "Tapi bagaimana jika dia mencariku?" tanya Rina ketakutan. "Jika dia mencarimu, aku akan menyelesaikannya. Tetapi aku sangat meragukan dia akan muncul, karena siapapun yang meninggalkan seorang anak seperti dia
meninggalkanmu tidak tertarik untuk merawat, kata Andi. Mereka menyelesaikan sarapan dalam diam, dan Andi bangkit untuk mengumpulkan piring. Hari ini aku harus keluar untuk menyelesaikan beberapa hal. Aku akan pergi ke pengadilan untuk melihat apa yang perlu dilakukan agar kamu tetap di sini secara legal, jelasnya. Kamu akan meninggalkanku sendirian di sini, tanyanya merasakan panik muncul. Tidak, kamu akan tinggal bersama Bu Cici, wanita yang mengurus rumah. Dia datang setiap pagi, jawab Andi. Beberapa menit kemudian, bel pintu berbunyi dan Andi pergi ke pintu Rina. Mendengar suara-suara dan kemudian muncul seorang wanita pendek dengan rambut abu-abu diikat sanggul dan celemek bermotif bunga. Dia memiliki mata kecil yang ramah dan senyum lebar. Bu Cici, ini Rina, Andi memperkenalkan. Hai nak, gadis yang cantik, kata Bu Cici, berjongkok. Andi mengambil kunci dan berjongkok di depan Rina. Aku akan segera kembali. Tetap di sini bersama Bu Cici. Dan jika kamu butuh sesuatu, minta saja, oke? Katanya, oke. Jawabnya, merasakan sesak di dada. Dia pergi dan Rina berdiri diam di tengah dapur, menatap Bu Cici yang tersenyum. Sini, nak, aku akan menunjukkan seluruh rumah padamu, katanya, mengulurkan tangan. Bu Cici menunjukkan setiap ruangan di rumah, berbicara tentang setiap detail. Rumah ini sangat besar, komentar Rina terkesan. Ya, Andi tinggal di sini sendirian sekitar 3 tahun sejak ibunya meninggal, cerita Bu Cici. Dia tidak punya siapa-siapa lagi, tanya Rina. Dia punya adik laki-laki yang tinggal di kota lain, tetapi mereka tidak banyak bicara, jelas Bu Cici. Sekarang, ceritakan padaku, kamu suka memasak? Tanya Bu Cici. Aku belum pernah memasak sungguhan, Rina mengakui. Kalau begitu hari ini kamu akan belajar. Aku akan membuat kue coklat. Dan kamu akan membantuku, kata Bu Cici bersemangat. Mereka menghabiskan seluruh pagi di dapur. Dan Bu Cici mengajari Rina cara memecahkan telur, mengayak tepung, dan mencampur semuanya perlahan. Tangan kecilnya memegang sendok kayu saat dia mengaduk adonan coklat yang berbau kakao. Kamu pandai dalam hal ini, puji Bu Cici. Benarkah? Tanya Rina dengan mata berbinar. Benar, kamu punya bakat di dapur, Bu Cici membenarkan, meletakkan loyang di oven. Saat kue dipanggang, mereka duduk di meja dan Bu Cici bertanya tentang hal-hal yang Rina suka lakukan. Apakah dia bisa membaca? Apakah dia pernah sekolah? Rina menjawab bahwa dia bisa membaca sedikit, tetapi berhenti sekolah ketika ibunya sakit. Sekolah itu penting, nak. Kamu perlu belajar untuk memiliki masa depan yang lebih baik, kata Bu Cici dengan kasih sayang. Aku tahu, tapi Marta tidak pernah mau mendaftarkanku lagi, jelas Rina. Nah, sekarang semuanya akan berbeda, Bu Cici meyakinkan. Bau kue memenuhi rumah, dan ketika pengatur waktu berbunyi, Bu Cici mengeluarkan loyang, menunjukkan kue yang sempurna, tinggi, dan lembut. Lihat betapa indahnya, katanya bangga. Suara pintu garasi bergema dan Andi masuk ke dapur, membawa 2 kantong besar. Dia berhenti ketika melihat kue dan tersenyum. Bau apa ini? Siapa yang membuat ini? Tanyanya. Rina membantuku, jawab Bu Cici. Benarkah? Kelihatannya indah, kata Andi menatapnya. Rina merasakan pipinya memanas. Aku bawakan beberapa barang untukmu, kata Andi, meletakkan kantong di meja. Rina mendekat dan melihat di dalamnya ada pakaian baru, celana, kaos jaket, sepatu kets, kaos kaki. Semuanya ukurannya. Semua ini untukku? Tanyanya tak percaya. Semuanya. Aku minta bantuan di toko, dan mereka memisahkan beberapa barang, jelas Andi. Tapi pasti mahal sekali, kata Rina khawatir. Jangan khawatir tentang itu. Kamu butuh pakaian baru, jawabnya. Pergi coba dan lihat apakah pas, Andi mendorong. Rina mengambil kantong dan berlari ke kamar. Dia mencoba setiap potong dan semuanya pas dengan sempurna. Dia turun menggunakan celana jeans dan kaos merah muda dengan gambar bintang. Sempurna, kata Andi ketika melihatnya. Terima kasih, Rina berterima kasih, berhasil menatap matanya. Mereka makan siang bersama dan Bu Cici telah menyiapkan nasi, kacang-kacangan, kentang, salad, dan ayam panggang. Semuanya lezat. Setelah makan siang, Andi berkata dia perlu berbicara dengannya lagi. Rina, pagi ini aku pergi ke pengadilan.
dan berbicara dengan beberapa orang tentang situasimu. Dia memulai. Dan apa yang mereka katakan? Tanyanya gugup. Mereka bilang agar kamu bisa tinggal di sini bersamaku secara legal, aku perlu mengajukan permohonan hak asuh sementara. Itu berarti pengadilan akan mengizinkanmu tinggal di sini, sementara mereka menyelidiki, jelas Andi. Bagaimana jika mereka memutuskan aku harus kembali ke Martha? Tanya Rina, merasakan ketakutan mencekik. Aku akan melakukan segalanya agar itu tidak terjadi. Aku akan menyewa pengacara dan menunjukkan bahwa kamu tidak bisa kembali. Andi menjamin. Kamu benar-benar ingin aku tinggal di sini? Tanyanya dengan suara rendah. Ya Rina, aku tahu semuanya terjadi sangat cepat, tetapi ketika aku melihatmu sendirian di jalan itu, aku merasa aku harus membantumu, dan sekarang aku tidak bisa membayangkan mengirimmu pergi, jawabnya dengan tulus. Aku ingin tinggal di sini bersamamu, katanya, dan suaranya terdengar tegas untuk pertama kalinya. Andi tersenyum dan mengusap kepalanya dengan kasih sayang. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kamu akan tinggal di sini, dan kita akan menyelesaikan semuanya dengan baik, katanya dengan tekad. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kecepatan yang aneh. Rina bangun di kamar yang nyaman, turun untuk sarapan bersama Andi yang selalu membaca koran. Dia menghabiskan pagi hari bersama Bu Cici, belajar memasak, dan makan siang dengan makanan berlimpah. Seminggu setelah sidang, Andi masuk ke ruang tamu tempat dia sedang membaca. Rina, besok kita ada sidang di pengadilan. Itu adalah pertemuan dengan hakim yang akan memutuskan hak asuh, jelasnya. Aku harus pergi. Tanyanya, merasakan perutnya bergejolak. Ya, hakim ingin berbicara denganmu, jawab Andi. Kamu akan bersamaku di dalam. Dia ingin tahu. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, Andi menjamin. Malam itu, dia hampir tidak bisa tidur, berputar-putar di tempat tidur, membayangkan bagaimana jadinya. Ketika matahari mulai terbit, dia sudah bangun. Dia mendengar Andi di koridor dan turun menemuinya di dapur. Bisa tidur? Tanyanya. Kurang lebih, dia mengakui. Semuanya akan baik-baik saja, percayalah padaku, katanya dengan senyum. Mereka masuk ke mobil, dan perjalanan berlangsung 40 menit. Gedung pengadilan itu besar dan tua dengan kolom di depan. Andi memegang tangannya saat mereka menaiki tangga, dan Rina mencengkeram jari-jarinya dengan erat. Di dalam, banyak orang berjalan ke sana kemari. Andi berbicara dengan seorang wanita, dan mereka naik lift keluar di koridor yang sunyi. Di sini, kata Andi, berhenti di depan sebuah pintu. Mereka masuk ke ruang tunggu kecil dan duduk. Setelah 20 menit, seorang wanita memanggil nama Andi dan mereka mengikuti koridor ke ruangan yang lebih kecil dengan meja bundar. Wanita itu mengatakan hakim akan segera tiba. Pintu terbuka dan masuk seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut abu-abu dan kacamata. Dia mengenakan jubah hitam dan membawa map. Di belakangnya datang seorang wanita yang lebih muda. Selamat pagi, saya Hakim Hendra dan ini adalah Ibu Paula, katanya sambil duduk. Kamu Rina, benar? Tanyanya menatapnya dengan senyum ramah. Ya, Pak, jawabnya pelan. Tidak perlu memanggil saya, Pak. Kamu bisa memanggil saya Hendra, katanya, mencoba membuatnya lebih nyaman. Hakim Hendra membuka map dan mengeluarkan beberapa kertas yang dia susun di meja. Bapak Andi, bisakah Anda jelaskan bagaimana Anda bertemu Rina? Pintanya. Andi menceritakan seluruh kisah, mulai dari saat dia kembali dari pertemuan dan melihat Rina sendirian di samping gubuk. Dia menjelaskan bahwa dia berhenti untuk mengetahui apakah dia baik-baik saja dan menemukan bahwa dia telah ditinggalkan di sana. Dia mengatakan bahwa dia membawanya pulang karena dia tidak bisa meninggalkannya di tempat berbahaya itu. Hakim mendengarkan dalam diam, membuat catatan. Ketika Andi selesai, dia berbalik ke Rina. Sekarang saya perlu berbicara denganmu, Rina, boleh? Tanyanya. Boleh, jawabnya. Ceritakan padaku bagaimana hidupmu sebelum pergi ke gubuk itu. Pinta. Hakim. Rina menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara rendah tetapi tegas. Dia menceritakan bahwa ibunya meninggal 2 tahun lalu. Dan sejak saat itu dia tinggal bersama ibu tirinya yang tidak menyukainya. Dia mengatakan bahwa sering kali dia tidak makan dan dipukul ketika dia lambat
melakukan tugas. Hakim mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela, dan matanya menjadi lebih sedih dengan setiap kalimat. Dan pada hari kamu pergi ke gubuk, apa yang terjadi persis? Tanyanya. Marta bilang kita akan tinggal di sana karena dia tidak punya uang lagi. Ketika kami sampai, dia menyuruhku turun dengan koper dan bilang dia akan mengambil air. Dia menyuruhku menunggu, tapi dia tidak pernah kembali. Jelas Rina, dan suaranya mulai bergetar. Berapa lama kamu menunggu? Tanya Ibu Paula. Aku tidak tahu pasti, tapi matahari sudah tinggi ketika dia pergi dan hampir gelap ketika Andi datang, jawab Rina. Dan kamu takut? Dokter melanjutkan pakai sangat takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Rina mengakui. Ibu Paula mencatat sesuatu dan menatap Hakim. Rina, jawab saya satu hal dengan jujur. Kamu ingin kembali ke rumah ibu tirimu? Tanya Hakim menatap jauh ke matanya. Tidak, aku tidak mau kembali, jawabnya tanpa ragu. Mengapa? Dia ingin tahu. Karena dia tidak menyukaiku dan aku takut padanya, dan karena dia meninggalkanku sendirian dan pergi. Jelas Rina merasakan air mata mulai naik, tetapi berhasil menahannya. Dan kamu suka berada di rumah Andi? Tanya Hakim. Sangat suka. Dia baik padaku dan memperlakukanku dengan baik. Aku merasa aman di sana, jawabnya. Hakim bertukar pandang lagi dengan Ibu Paula dan kemudian menatap Andi. Bapak Andi, apakah Anda mengerti bahwa mengambil hak asuh seorang anak adalah tanggung jawab yang sangat besar? Tanyanya. Saya mengerti sepenuhnya dan saya siap untuk itu, jawab Andi tanpa ragu. Apakah Anda memiliki kondisi keuangan untuk menafkahi anak? Hakim melanjutkan. Ya, saya bekerja sebagai insinyur sipil dan memiliki penghasilan yang stabil, jelas Andi. Hakim membuat beberapa catatan lagi dan kemudian menutup map dan melepas kacamatanya. Baiklah, saya akan memberikan hak asuh sementara kepada Bapak Andi untuk jangka waktu 6 bulan. Selama waktu ini, tim teknis akan melakukan kunjungan untuk mengevaluasi adaptasi, katanya. Rina merasakan jantungnya melonjak. Setelah periode ini, kita akan mengadakan sidang baru untuk memutuskan apakah hak asuh menjadi definitif, tambah Hakim. Terima kasih, Pak Hakim, kata Andi, dan suaranya terdengar lega. Mengenai ibu tiri, kami akan memberitahu polisi untuk menemukannya, dan dia akan bertanggung jawab atas penelantaran. Jika dia ditemukan, dia dapat menggugat hak asuh, tetapi mengingat dia menelantarkan anak, kemungkinannya sangat kecil, jelas Hakim. Hakim berdiri dan mengulurkan tangan kepada Andi, yang menjabatnya dengan erat bersih. Kemudian dia berjongkok, andai mengulurkan tangan kepada Rina. Jaga baik-baik walimu dan manfaatkan kesempatan ini, katanya dengan senyum. Mereka keluar dan kembali melalui koridor. Hanya ketika mereka masuk ke mobil dan menutup pintu, Andi menghela napas panjang. Kita berhasil. Rina, kamu akan tinggal bersamaku, katanya. Berbalik untuk menatapnya. Sungguh? Tanyanya masih tidak percaya. Sungguh, dia membenarkan. Rina merasakan gelombang emosi yang begitu kuat sehingga dia mulai menangis. Andi menariknya ke dalam pelukan dan membiarkannya menangis sampai tidak ada air mata lagi. Ketika mereka sampai di rumah, Bu Cici sudah menunggu di pintu. Ketika dia mendengar berita itu, dia memeluk Rina dengan erat. Sungguh berkah, nak, sungguh berkah, dia mengulang dengan suara tercekat. Malam itu, mereka merayakan dengan makan malam spesial yang disiapkan Bu Cici. Ada lasagna, salad, roti bawang putih, dan untuk hidangan penutup ada puding yang merupakan hal paling lezat yang pernah Rina cicipi. Setelah makan malam, Andi memanggil Rina untuk duduk bersamanya di sofa. Rina, sekarang kamu akan tinggal di sini sungguhan. Kita perlu memikirkan beberapa hal penting. Dia memulai. Hal apa? Tanyanya. Pertama, kamu perlu kembali ke sekolah. Pendidikan itu fundamental, katanya. Aku mau kembali. Aku suka belajar, jawabnya bersemangat. Bagus, besok aku akan mendaftarkanmu, kata Andi. Dan ada hal lain. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu bisa mengandalkanku untuk segalanya. Jika ada masalah, keraguan, ketakutan, apapun, aku ingin kamu datang dan berbicara denganku, katanya, menatap matanya. Oke, aku janji, jawab Rina. Dan terakhir, aku tahu semua ini sangat baru. Tetapi aku ingin kamu merasa di rumah di sini. Tempat ini sekarang milikmu juga, tambah Andi.
Rina merasakan dadanya sesak dan tanpa berpikir, dia melompat ke pelukannya. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," bisiknya. "Kamu tidak perlu berterima kasih. Justru aku yang berterima kasih karena kamu telah mempercayaiku," jawabnya. Minggu-minggu berikutnya adalah masa adaptasi. Andi menepati janji dan mendaftarkan Rina di sekolah swasta dekat rumah. Pada hari pertama, dia gugup, tetapi gurunya ramah dan memperkenalkannya kepada kelas. Awalnya sulit karena anak-anak lain sudah memiliki kelompok mereka. Tetapi perlahan, seorang gadis bernama Laras mulai duduk di dekatnya dan mengajaknya bicara. Mereka menemukan bahwa mereka menyukai hal yang sama. Dalam waktu singkat, mereka menjadi teman. Di rumah, Rina membantu Bu Cici dan terus belajar memasak. Dia menemukan bahwa dia suka mengolah adonan dan membuat roti dan kue yang semakin baik. 3 bulan setelah sidang, seorang pekerja sosial datang untuk kunjungan pertama. Dia adalah seorang wanita muda dengan senyum muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Fani. Dia berbicara dengan Rina sendirian, menanyakan bagaimana perasaannya. Apakah dia suka sekolah? Apakah Andi memperlakukannya dengan baik? Rina menjawab semuanya dengan jujur, mengatakan bahwa dia bahagia, bahwa dia tidak pernah merasa sebaik ini. Kemudian Fani berbicara dengan Andi dan Bu Cici dan membuat catatan. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 2 bulan lagi. Dan untuk saat ini semuanya baik-baik saja. Waktu berlalu, dan Rina berubah dari seorang gadis yang ketakutan menjadi anak yang sehat dan bahagia. Berat badannya bertambah dan wajahnya menjadi lebih berisi. Rambutnya tumbuh dan Bu Cici membuat kepang yang berbeda setiap hari. Suatu malam, Andi masuk ke kamarnya saat waktu tidur dan duduk di tepi tempat tidur. "Rina, aku ingin menanyakan sesuatu," katanya. "Boleh tanya," jawabnya. "Bagaimana perasaanmu tinggal di sini sungguh tanpa bohong?" Dia ingin tahu. "Aku merasa bahagia, aku merasa aman, dan aku merasa dicintai," jawabnya. Dan itu adalah pertama kalinya dia menggunakan kata itu. Andi tersenyum, dan matanya menjadi berkilauan. "Aku juga mencintaimu, Rina. Kamu membawa cahaya ke rumah ini yang sudah lama kosong," dia mengakui. "Menurutmu suatu hari Marta bisa kembali dan membawaku pergi?" Tanya Rina ketakutan. "Tidak, dia tidak akan membawamu. Aku akan melakukan segalanya untuk memastikan kamu tetap di sini bersamaku selamanya," Andi menjamin. "Selamanya?" Dia mengulang. "Selamanya," dia membenarkan, meletakkan tangannya di kepalanya. Rina memeluknya erat-erat, dan malam itu dia tidur lebih nyenyak, karena untuk pertama kalinya dia yakin bahwa dia tidak akan ditinggalkan lagi. Bulan-bulan berikutnya membawa rutinitas yang tidak pernah dia bayangkan akan dia miliki. Dia bangun pagi, bersiap-siap, sarapan bersama Andi yang selalu membaca koran. Kemudian Andi mengantarnya ke sekolah dengan mobil dan mengucapkan selamat tinggal dengan lambaian tangan. Di sekolah, Rina telah menjadi murid yang berdedikasi. Dia duduk di barisan depan karena dia ingin mempelajari semua yang telah dia lewatkan. Guru, Mariana, memperhatikan usahanya dan mulai memberikan perhatian khusus, membantu dalam mata pelajaran yang lebih sulit. Laras terus menjadi sahabatnya dan mereka mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Suatu hari, Guru Mariana memanggil Rina untuk tinggal setelah pelajaran. "Rina, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat bangga dengan kemajuanmu. Kamu datang ke sini dengan kesulitan dan dalam beberapa bulan kamu berhasil mengejar kelas," katanya. "Benarkah, Bu Guru?" tanya Rina dengan mata berbinar. "Benar. Kamu adalah salah satu murid terbaik saya sekarang," guru itu menjamin. "Saya sangat suka belajar, hanya saja sebelumnya saya tidak bisa," jelas Rina. "Saya tahu ceritamu. Andi berbicara dengan saya ketika dia mendaftarkanmu," kata guru itu dengan suara lembut. "Kadang-kadang saya masih takut semuanya akan berakhir," Rina mengakui pelan. "Itu tidak akan terjadi. Kamu berada di tempat yang aman sekarang," guru itu menjamin. Rina keluar dari percakapan itu dengan perasaan lebih ringan. Ketika Andi menjemputnya, dia menceritakan semuanya dan melihat kebanggaan di wajahnya. "Aku selalu tahu kamu pintar, kamu hanya butuh kesempatan," katanya sambil mengemudi. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini," Rina berterima kasih.
Kamu tidak perlu berterima kasih padaku setiap saat, jawab Andi. Tapi tidak semua orang akan melakukannya. Kebanyakan orang melewati jalan itu dan tidak ada yang berhenti, dia membalas. Andi terdiam karena dia tahu Rina benar. Ketika mereka sampai di rumah, Bu Cici sedang menyelesaikan makan siang. Setelah itu mereka duduk bersama dan Andi menceritakan bagaimana harinya di tempat kerja. Rina berbicara tentang pelajaran dan Bu Cici menceritakan kisah-kisah lucu. Kunjungan kedua pekerja sosial Fani terjadi pada hari Sabtu pagi. Dia berbicara dengan Rina yang bercerita tentang sekolah dan nilai-nilai bagusnya. Dia berbicara dengan Andi yang menunjukkan rapor dan foto-foto beberapa bulan terakhir. Dia berbicara dengan Bu Cici yang mengatakan hal-hal yang luar biasa. Saya tidak ragu bahwa ini adalah situasi terbaik untuk Rina, kata Fani sebelum pergi. Apakah itu berarti semuanya akan berjalan lancar di sidang akhir? Tanya Andi. Saya akan memberikan pendapat yang sangat mendukung dan mengingat Ibu Tiri tidak pernah muncul, saya akan mengatakan kemungkinannya sangat bagus, jelas Fani. Andi berterima kasih dan menutup pintu. Dia berbalik dan melihat Rina berdiri menatapnya. Kamu dengar apa yang dia katakan? Tanyanya. Syukur dengar, jawab Rina. 3 bulan lagi kita ada sidang akhir dan setelah itu kamu akan resmi menjadi putriku, kata Andi. Dan itu adalah pertama kalinya dia menggunakan kata itu. Rina merasakan sesuatu meledak di dalam dadanya. Dia berlari dan melompat ke pelukannya yang menangkapnya dan memutarnya sambil tertawa. Putrimu sungguhan? Tanyanya. Sungguh. Aku akan mengajukan permohonan adopsi segera setelah hak asuh keluar, Andi membenarkan. Aku boleh memanggilmu ayah? Rina ingin tahu. Kamu boleh memanggilku apapun yang kamu mau, tetapi aku akan senang dipanggil ayah olehmu, jawabnya dengan suara bergetar. Rina memeluknya erat-erat dan mengulang pelan, menguji kata itu. Ayah, katanya, dan kata itu terdengar benar dan tulus. 3 bulan berikutnya adalah persiapan untuk sidang akhir Andi, penyewa pengacara spesialis yang menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Dia mengumpulkan laporan sekolah, surat keterangan dokter, foto-foto momen bahagia, kesaksian dari Bu Cici dan Guru Mariana. Rina terus fokus pada studinya, dan pada akhir tahun ajaran, dia menerima penghargaan kehormatan karena memiliki kinerja terbaik mengingat titik awalnya. Pada upacara itu, dia naik ke panggung untuk menerima sertifikat dan melihat Andi di antara penonton dengan mata berbinar, bertepuk tangan lebih keras dari siapapun. Liburan musim panas dimulai dan Andi mengambil cuti 2 minggu untuk melakukan perjalanan bersama Rina. Mereka pergi ke pantai dan menginap di hotel kecil di depan laut. Dia belum pernah melihat samudra dan menghabiskan waktu berjam-jam melihat ombak pecah. Andi mengajarinya berenang di air dangkal dan dia tertawa begitu keras hingga menelan air asin, tetapi tidak berhenti tertawa. Mereka membangun istana pasir, berjalan di pantai di sore hari, makan es krim duduk di bangku. Suatu malam, saat mereka berada di balkon melihat bintang-bintang, Rina menanyakan sesuatu yang tersimpan. Kamu rindu tinggal sendirian? Dia ingin tahu. Andi butuh waktu untuk menjawab. Awalnya aku pikir aku akan merindukannya. Aku sudah terbiasa dengan kesendirian, tetapi sekarang aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya sebelum kamu datang, katanya. Tapi hidupmu banyak berubah karena aku, Rina bersikeras. Ya, berubah dan menjadi lebih baik, Andi menjamin. Maksudnya lebih baik bagaimana? Tanyanya. Karena sebelumnya aku hanya ada, bangun, bekerja, kembali, dan mengulang tanpa tujuan. Tetapi sekarang aku punya alasan untuk bangun, jelasnya. Aku sangat peduli padamu, kata Rina. Aku tahu, dan kamu tidak tahu betapa berartinya itu, jawab Andi, meletakkan tangannya di kepalanya. Mereka kembali dari perjalanan dengan kulit kecoklatan dan bahagia. Bu Cici mengatakan, mereka terlihat seperti pasangan yang berbeda. Minggu-minggu terakhir sebelum sidang akhir berlalu dengan cepat, dan ketika hari itu tiba, Rina gugup tetapi tidak takut seperti pertama kali. Mereka masuk ke gedung pengadilan, naik ke lantai yang sama, dan dipanggil ke ruangan tempat Hakim Hendra sudah menunggu bersama Ibu Paula dan pekerja sosial Fani.
Ada juga pengacara yang disewa, Andi. Selamat pagi. Mari kita lanjutkan proses hak asuh anak di bawah umur Rina. Hakim memulai. Saya telah membaca semua laporan dan harus saya katakan, saya terkesan dengan kemajuannya, katanya. Menatap Rina. Bagaimana perasaanmu, Rina? Tanyanya. Saya sangat bahagia, Hendra, jawabnya. Dan kamu ingin terus tinggal bersama Andi? Tanyanya. Sangat ingin. Dia adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidupku, jawabnya tanpa ragu. Hakim melihat ke kertas-kertas dan kemudian ke Andi. Bapak Ardi, saya lihat di sini Anda mengajukan permohonan adopsi. Benarkah? Tanyanya. Ya, Pak. Saya ingin mengadopsi Risa secara resmi, Ardi membenarkan. Dan Anda mengerti bahwa adopsi ini tidak dapat dibatalkan dan Anda akan mengambil alih semua hak dan kewajiban seorang ayah. Tanya Hakim. Saya mengerti sepenuhnya dan itulah yang saya inginkan, jawab Ardi. Hakim menoleh ke Bu Fani. Bu Fani, bagaimana pendapat Anda mengenai adopsi ini? Tanyanya. Pendapat saya sangat mendukung. Saya jarang melihat adaptasi yang begitu berhasil. Anak ini sehat, bahagia, terawat dengan baik, dan dicintai, jawab Bu Fani. Hakim mengangguk dan menatap Bu Putri. Dan Anda bagaimana penilaian psikologis Anda? Tanyanya ingin tahu. Penilaian saya adalah Risa telah mengembangkan ikatan emosional yang sangat kuat dengan Ardi dan memisahkan mereka akan merugikan. Dia akhirnya menemukan stabilitas, jelas Bu Putri. Hakim terdiam sejenak lalu mengetuk palu di meja, menghasilkan bunyi yang tegas. Mengingat semua yang telah disampaikan dan demi kepentingan terbaik anak, saya mengabulkan hak asuh permanen dan mengizinkan proses adopsi. Bapak Ardi secara resmi menjadi ayah bagi Risa, ia menyatakan. Risa merasakan air mata mengalir dan Ardi menariknya ke dalam pelukan erat. Selamat untuk kalian berdua. Jaga satu sama lain, kata Hakim sambil berdiri. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan selembar kertas resmi yang mengubah segalanya. Di dalam mobil, Ardi terdiam tanpa menyalakan mesin, menatap dokumen itu. Kita berhasil, katanya akhirnya. Kita berhasil, hayah, Risa mengulanginya. Dan kata itu keluar dengan alami. Ketika mereka tiba di rumah, mereka menemukan kejutan. Bu Cici telah menyiapkan perayaan kecil dibantu Laras dan ibunya. Ada balon warna-warni, kue besar dengan tulisan Selamat Keluarga, aneka camilan, minuman ringan, dan hadiah. Bagaimana kalian tahu? Tanya Ardi terkejut. Aku menelepon Bu Cici dari pengadilan untuk memberitahu. Bu Fani mengakui muncul dari belakang mereka. Itu adalah sore perayaan. Risa bermain dengan Laras di halaman sementara orang dewasa mengobrol. Dia membuka hadiah-hadiahnya dan mendapatkan buku, pakaian dan sepeda merah yang Ardi sembunyikan di garasi. Ketika malam tiba dan semua orang pergi, rumah kembali sunyi. Tetapi itu adalah kesunyian yang penuh janji. Malam itu, Ardi masuk ke kamar Risa dan duduk di tepi tempat tidur. Ayah, boleh aku tanya sesuatu? Katanya. Boleh tanya apa saja, jawabnya. Kenapa ayah benar-benar berhenti waktu itu? Tanyanya ingin tahu. Ardi menarik napas dalam-dalam dan melihat ke jendela. Ayah berhenti karena ibuku selalu mengajarkan bahwa kita tidak boleh memunggungi orang yang membutuhkan bantuan. Dia bilang setiap orang yang melintasi jalan kita ada di sana karena suatu alasan, jelasnya. Ibumu pasti orang yang sangat baik, komentar Risa. Ya, dia luar biasa. Dan ayah pikir dia akan sangat bangga mengetahui ayah menemukanmu, kata Ardi dengan suara tercekat. Menurut ayah, dia melihat kita dari atas sana? Tanya Risa. Ayah yakin sekali dan dia sedang tersenyum, jawabnya. Risa meringkuk dan sebelum tidur, dia mengatakan satu hal. Terakhir, aku sayang ayah, terima kasih sudah menyelamatkanku, bisiknya. Ayah juga sayang kamu. Nak, kalau ada yang menyelamatkan, itu kita berdua yang saling menyelamatkan. Jawabnya sambil mencium kening Risa. Hidup berlanjut dengan normalitas yang belum pernah dialami Risa. Tahun ajaran baru dimulai, dan dia naik kelas dengan percaya diri. Nilainya tetap tinggi, dan Bu Maya, gurunya, selalu memuji. Laras tetap menjadi sahabatnya, dan mereka menghabiskan akhir pekan bersama. Ardi terus bekerja tetapi mengatur jadwalnya agar lebih sering hadir. Dia pulang lebih awal untuk menjemput Risa, dan ketika ada pertemuan penting, Bu Cici yang bertanggung jawab. Di akhir pekan, mereka melakukan kegiatan bersama.
menonton bioskop, pergi ke taman, pusat perbelanjaan, atau hanya di rumah menonton televisi. Risa memiliki kebiasaan menulis di buku harian yang diberikan Ardi saat ulang tahunnya. Setiap malam, dia mencatat kejadian hari itu dan perasaannya. Dia menulis tentang pelajaran, tentang obrolan dengan Laras, tentang makan malam keluarga, tentang momen syukur. Membaca halaman-halaman lama menjadi cara untuk menyadari betapa banyak yang telah berubah. Suatu hari, Ardi pulang lebih awal dengan ekspresi serius. Dia meminta Risa duduk karena ada hal penting yang perlu dibicarakan. "Risa, ayah menerima telepon dari pengacara hari ini," dia memulai. "Dan apa katanya?" tanya Risa dengan suara bergetar. "Maya sudah terlacak. Dia tinggal di kota lain dan sudah diberitahu tentang proses ini," jelas Ardi. Risa merasakan darahnya membeku dan tangannya mulai gemetar. "Dia akan mencoba membawaku kembali?" tanyanya panik. "Tidak, dia menandatangani surat pelepasan hak apapun atas dirimu. Dia bahkan tidak mengajukan keberatan," jawab Ardi cepat. "Lalu kenapa ayah memberitahuku ini?" Risa ingin tahu. "Karena ayah pikir kamu berhak tahu. Ayah tidak ingin menyembunyikan apapun darimu," jelasnya. "Dia mengatakan sesuatu, meminta maaf?" tanya Risa. "Tidak, dia hanya menandatangani surat-surat itu. Pengacara bilang dia bahkan tidak mau bicara," cerita Ardi, melihat rasa sakit di mata Risa. "Jadi dia benar-benar tidak peduli padaku sama sekali?" kata Risa, suaranya pelan. Kurangnya kasih sayang darinya tidak mengatakan apa-apa tentang dirimu, melainkan tentang dirinya. "Beberapa orang memang tidak bisa mencintai, dan itu masalah mereka, bukan masalah orang di sekitar mereka," kata Ardi sambil menggenggam tangannya. "Tapi sulit untuk tidak bertanya-tanya apa yang salah dariku," Risa mengakui. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu hanyalah seorang anak yang membutuhkan perawatan, dan dia tidak tahu bagaimana memberikannya. Tapi sekarang, kamu punya keluarga yang sesungguhnya," Ardi meyakinkan. Risa menjatuhkan diri ke pelukannya dan menangis. Itu bukan tangisan putus asa, melainkan kelegaan, seolah-olah dia melepaskan semua kepahitan. Ardi tetap di sana memeluknya sampai tidak ada lagi air mata tersisa. "Aku tidak mau memikirkannya lagi," kata Risa. "Kalau begitu jangan. Kamu tidak berutang apapun padanya, dan kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa menoleh ke belakang." Ardi setuju. "Terima kasih sudah memberitahuku. Meskipun itu sulit," dia berterima kasih. "Ayah akan selalu jujur padamu, tidak peduli seberapa sulitnya," janjinya. Hari-hari berikutnya adalah penyesuaian emosional. Risa menjadi lebih pendiam dan Laras menyadarinya. Saat istirahat, dia menarik sahabatnya ke sudut. "Ibu tiriku sudah terlacak dan dia secara resmi melepaskan haknya atas diriku," cerita Risa. "Dan bagaimana perasaanmu?" tanya Laras. "Aku tidak tahu. Aneh, karena di satu sisi aku lega, tapi di sisi lain sakit rasanya tahu dia tidak peduli," jelas Risa. "Aku turut prihatin, tapi kamu tahu sekarang kamu punya orang-orang yang benar-benar mencintaimu, kan?" kata Laras. "Itu aku tahu. Ayah luar biasa, dan Bu Cici juga. Dan aku punya kamu, sahabat terbaikku," jawab Risa sambil tersenyum. "Aku akan selalu ada untukmu," Laras meyakinkan, dan keduanya berpelukan. Seiring berjalannya hari, Risa kembali normal dan menyadari bahwa berita itu sebenarnya adalah pembebasan. Mengetahui bahwa tidak ada lagi ikatan berarti dia akhirnya bisa menutup bab itu dan fokus pada masa ini dan masa depan. Dia kembali menulis di buku harian lebih sering dan kata-katanya penuh harapan dan rencana. Musim dingin berlalu dan musim semi tiba, membawa bunga-bunga baru di taman dan hari-hari yang lebih panjang. Risa telah tumbuh beberapa sentimeter dan Ardi harus membelikannya pakaian baru. Dia berusia 10 tahun sekarang dan mulai mengembangkan minatnya sendiri, menemukan bahwa dia suka menggambar dan memiliki bakat untuk menciptakan karakter dan skenario. Imajiner, Ardi mendaftarkannya di kursus menggambar setiap hari Sabtu di sekolah seni dekat rumah. Awalnya dia malu karena semua orang tampak menggambar lebih baik. Tetapi guru yang bernama Pak Julian menyadari bakatnya dan mulai mendorongnya, menunjukkan teknik-teknik baru. "Kamu punya pandangan yang unik, Risa. Cara kamu melihat dunia itu berbeda dan istimewa," kata Pak Julian dalam salah satu pelajaran.
Terima kasih. Pak, dia berterima kasih sambil tersipu. Saya serius, kamu harus terus mengembangkan ini, desaknya. Risa membawa kata-kata itu pulang dan menunjukkan gambarnya kepada Ardi yang terkesan. Dia membingkai beberapa yang terbaik dan menggantungnya di dinding kantor, mengatakan dia ingin melihat karyanya setiap hari. Gerakan ini membuat Risa merasa dihargai dengan cara yang belum pernah dia alami. Bulan-bulan berlalu dan rutinitas terus berjalan. Nilai-nilainya tetap tinggi dan dia telah menjadi panutan di kelas. Ardi menerima pujian di tempat kerja dan telah dipromosikan menjadi manajer proyek yang berarti lebih banyak tanggung jawab tetapi juga lebih banyak uang. Suatu malam, Ardi memanggil Risa untuk percakapan serius setelah makan malam. Mereka duduk di sofa dan dia tampak gugup menggerak-gerakkan tangannya. Risa, ayah perlu memberitahumu sesuatu. Dan ayah tidak yakin bagaimana kamu akan bereaksi, dia memulai. Katakan saja, ayah, ada apa? Dia mendorong. Ayah bertemu seseorang, katanya akhirnya. Risa terdiam, memproses informasi itu. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan Ardi menjalin hubungan dengan seseorang karena selalu terasa bahwa mereka berdua sudah cukup. Bertemu bagaimana? Tanyanya. Seorang rekan kerja, namanya Karina, dan ayah sering makan siang dengannya. Ayah sadar ayah sangat menyukainya, jelas Ardi. Dan ayah ingin berkencan dengannya. Risa ingin tahu. Ayah ingin, tapi hanya jika kamu merasa nyaman, karena kamu selalu menjadi prioritas ayah. Dia meyakinkan. Risa memikirkan perasaannya. Reaksi pertamanya adalah takut digantikan, tetapi ketika dia melihat wajah Ardi dan melihat kecemasannya, dia menyadari bahwa Ardi benar-benar peduli dengan pendapatnya. Ayah pantas bahagia. Kalau Karina ini membuat ayah bahagia, aku mendukung, katanya. Sebenarkah? Tanyanya lega. Sesungguh, hanya janji satu hal padaku, pinta Risa. Apapun yang kamu mau, jawab Ardi. Janji padaku bahwa tidak ada yang akan berubah di antara kita, katanya. Ayah janji tidak ada yang akan berubah. Kamu akan selalu menjadi putri ayah dan prioritas ayah. Dia meyakinkan, menariknya ke dalam pelukan. Beberapa minggu kemudian, Ardi membawa Karina untuk makan malam di rumah. Risa gugup dan telah membantu Bu Cici menyiapkan segalanya, membuat meja terlihat cantik dengan taplak putih serbet terlipat dan bunga di tengah. Ketika bel pintu berbunyi, dia menarik napas dalam-dalam dan pergi ke pintu bersama Ardi. Karina adalah wanita berusia sekitar 35 tahun dengan rambut coklat lurus, mata hijau dan senyum yang ramah. Dia membawa sekotak coklat yang diserahkannya kepada Risa. Hai Risa, senang bertemu denganmu. Ardi banyak bercerita tentangmu, katanya dengan suara lembut. Hai, senang juga, jawab Risa sambil mengambil kotak itu. Mereka masuk dan duduk di ruang tamu untuk mengobrol. Karina mengajukan pertanyaan tentang sekolah, tentang apa yang Risa suka lakukan, tentang gambarnya, dan tampak benar-benar tertarik. Dia tidak mencoba memaksakan keakraban dan menghormati ruang Risa, yang membuat gadis itu perlahan-lahan merasa santai. Saat makan malam, percakapan mengalir secara alami, dan Risa menyadari bahwa Karina cerdas dan lucu, dan Ardi tersenyum dengan cara yang berbeda ketika berada di dekatnya. Senyum yang lebih ringan dan tanpa beban. Setelah hidangan penutup, Karina membantu membereskan meja. Dan ketika dia pergi, dia berpamitan dengan Risa dengan pelukan ringan. Jadi bagaimana menurutmu? Tanya Ardi setelah dia pergi. Dia tampak baik. Aku menyukainya, Risa mengakui. Syukurlah, karena dia juga sangat menyukaimu, kata Ardi lega. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan halus namun signifikan. Karina mulai muncul lebih sering, selalu menghormati. Tidak pernah mencoba mengambil peran yang bukan miliknya, tetapi selalu hadir secara positif. Dia mengajak Risa dan Laras makan es krim, membantu dengan PR matematika, menonton film yang dipilih Risa. Risa menyadari bahwa dia tidak keberatan dengan kehadiran Karina dan bahkan mulai senang memilikinya di dekatnya. Itu berbeda dari memiliki seorang ibu, karena dia sudah pernah punya dan tidak ada yang akan mengisi tempat itu. Tetapi menyenangkan memiliki sosok wanita dewasa lain yang peduli. Karina mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui Ardi, seperti mengepang rambut, memilih pakaian, atau menghadapi perubahan tubuh yang mulai terjadi. Setahun setelah mereka bertemu,
Ardi memanggil Risa dan Karina untuk percakapan khusus. Mereka duduk di ruang tamu dan dia memegang kotak kecil di tangannya. Risa sudah tahu apa yang akan terjadi dan merasakan campuran emosi. Karina, aku mencintaimu dan ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikahiku? Tanya Ardi sambil membuka kotak kecil yang memperlihatkan cincin emas dengan batu berkilauan. Karina menutup wajahnya dengan tangan dan matanya berkaca-kaca. Dia menatap Ardi dan kemudian ke Risa, seolah meminta izin. Risa tersenyum dan mengangguk. Ya, aku mau, jawab Karina. Dan Ardi memasangkan cincin itu di jarinya. Mereka berpelukan dan Risa merasakan kebahagiaan yang tulus. Kemudian Ardi menoleh padanya dan memegang tangannya. Risa, Karina akan menjadi bagian resmi dari keluarga kita sekarang. Dan ayah ingin tahu bagaimana perasaanmu, katanya. Aku senang, ayah. Karina orang yang baik dan aku tahu dia membuat ayah bahagia, jawab Risa. Dan kamu, Risa, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah mencoba menggantikan ibumu, tapi aku sangat ingin menjadi bagian dari hidupmu dan ada di sini untuk apapun yang kamu butuhkan, kata Karina dengan suara tercekat. Terima kasih, Karina. Aku juga ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kita. Risa berterima kasih. Persiapan pernikahan dimulai dan Karina bersikeras melibatkan Risa dalam setiap keputusan. Mereka memilih bunga bersama, model kue, menu, bahkan gaun Risa yang akan menjadi pengiring pengantin. Hari pernikahan tiba pada pagi hari, Sabtu yang cerah. Gereja dihiasi dengan bunga putih dan ungu muda. Bangku-bangku penuh dengan teman dan kerabat. Risa terlihat cantik dengan gaun ungu muda dengan pita putih dan rambut disanggul yang dibantu Karina. Dia memegang keranjang, berisi kelopak mawar dan berjalan menyusuri lorong, menaburkan bunga sementara semua orang melihat dan tersenyum. Ardi berdiri di altar dengan setelan abu-abu dan dasi ungu muda yang serasi. Ketika Karina masuk di lengan ayahnya, mengenakan gaun putih sederhana dan elegan, wajah Ardi bersinar. Upacara itu mengharukan, dan ketika pendeta mengatakan mereka bisa berciuman, semua orang bertepuk tangan. Pesta itu meriah dengan musik yang bagus, makanan lezat dan banyak tarian. Risa menari dengan Ardi mengikuti lagu lambat dan dia berbisik di telinganya. Terima kasih sudah menerima Karina dalam hidup kita. Kamu luar biasa, katanya. Terima kasih sudah menunjukkan padaku apa itu keluarga yang sesungguhnya, jawabnya. Hidup berlanjut dengan konfigurasi keluarga yang baru. Karina pindah ke rumah, membawa beberapa barang dan menata ulang beberapa ruang, selalu bertanya apakah Risa keberatan sebelum mengubah apapun. Mereka mengembangkan rutinitas mereka sendiri, menonton serial bersama, merawat kuku pada hari Minggu, bertukar rahasia tentang hal-hal yang Risa malu bicarakan dengan ayahnya. 2 tahun setelah pernikahan, pada suatu Minggu pagi, Karina dan Ardi memanggil Risa untuk berbicara lagi. Risa, kami punya berita untukmu. Ardi memulai. Berita apa? Tanyanya penasaran. Aku hamil, Karina mengumumkan dengan senyum lebar. Risa terdiam sejenak memproses dan kemudian senyum merekah di wajahnya juga. Serius? Aku akan punya adik laki-laki atau perempuan? Tanyanya bersemangat. Ya, bagaimana menurutmu? Ardi ingin tahu. Aku pikir itu luar biasa. Aku selalu ingin punya adik, jawab Risa, berdiri dan memeluk keduanya. Bulan-bulan kehamilan adalah masa persiapan. Risa membantu menata kamar bayi, mengecat dinding kuning. Dia melipat pakaian kecil, mengatur popok, membaca buku tentang bayi baru lahir. Ketika mereka tahu bayinya perempuan, Risa menyarankan nama Alisa dan Karina serta Ardi menyukainya. Alisa lahir pada Selasa dini hari. Dan ketika Risa pergi ke rumah sakit untuk bertemu adiknya, dia merasakan gelombang cinta yang begitu besar hingga mengejutkannya. Bayi itu mungkil, dengan mata tertutup dan tinju terkepal. Ketika Risa menggendongnya untuk pertama kali, merasakan beban ringan di lengannya, dia tahu dia akan melindungi anak itu dengan segala yang dia miliki. Hai Alisa, aku kakakmu, dan aku akan menjagamu selamanya, bisiknya. Ardi dan Karina melihat dengan mata berkaca-kaca dan Bu Cici yang juga datang menangis terharu. Itu adalah pemandangan sempurna dari sebuah keluarga yang terbentuk dengan cara yang berbeda. Tetapi nyata dan kuat, Risa berusia 13
tahun sekarang dan telah banyak dewasa. Dia terus mendapatkan nilai tinggi dan membantu di rumah, menjaga Alisa ketika orang tuanya membutuhkan. Dia mengganti popok, menyiapkan botol susu, menimang adiknya ketika menangis. Dia menemukan bahwa dia pandai berurusan dengan anak-anak dan suka merawat serta mengajar. Suatu sore, saat dia menimang Alisa hingga tertidur, Karina duduk di sampingnya. "Risa, aku ingin berterima kasih padamu," katanya. "Terima kasih untuk apa?" Risa bertanya tanpa mengerti. "Karena telah menerimaku dalam hidupmu. Aku tahu itu tidak mudah, tetapi kamu memilih untuk membuka hati." "Jelas, Karina. Kamu pantas mendapatkan kesempatan ini. Kamu selalu baik padaku," jawab Risa. "Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku juga menganggapmu putriku. Aku tahu kamu sudah punya ibu, dan tidak ada yang akan menggantikannya. Tetapi di hatiku, kamu adalah putriku sama seperti Alisa." Karina mengakui dengan suara tercekat. Risa merasakan matanya perih dan melingkarkan lengan bebasnya di sekitar Karina dalam pelukan samping yang hati-hati agar tidak membangunkan Alisa. "Terima kasih sudah menjaga ayah dan juga menjaga aku," katanya. Malam itu, setelah menidurkan Alisa di ranjang bayi, Risa pergi ke kamarnya dan membuka buku harian lama yang hampir penuh dengan catatan bertahun-tahun. Dia membalik halaman-halaman awal, membaca tentang hari-hari sulit, ketakutan, ketidakamanan, dan kemudian beralih ke halaman-halaman terbaru yang penuh rasa syukur, kegembiraan, cinta, dan harapan. Dia mengambil pena dan mulai menulis entry baru yang merangkum semua yang dia rasakan. Dia menulis tentang bagaimana hidupnya telah berubah total sejak hari itu di jalan tanah, tentang bagaimana dia mendapatkan seorang ayah yang mencintainya tanpa syarat, seorang ibu tiri yang telah menjadi ibu kedua, seorang adik perempuan yang akan dia lindungi selamanya. Dia menulis tentang bagaimana dia telah belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang pilihan, komitmen, dan cinta sejati. Dia menulis tentang bagaimana dia telah mengatasi pengabaian dan telah membangun kehidupan baru yang penuh kemungkinan. Ketika selesai, dia menutup buku harian itu dan melihat keluar jendela, melihat taman diterangi cahaya bulan. Dia memikirkan semua yang telah dia jalani, betapa sulitnya itu, tetapi juga betapa berharganya setiap air mata, setiap ketakutan, setiap momen ketidakpastian, karena semua itu telah membawanya ke sana, ke momen kedamaian yang lengkap itu. Dia turun ke bawah dan menemukan Ardi di dapur, sedang membuat kopi meskipun sudah larut. "Tidak bisa tidur?" tanyanya. "Alisa menangis dan sekarang ayah terlalu terjaga," jelasnya. "Bolehkah aku minum kopi sedikit dengan ayah?" pinta Risa. "Boleh, ayo kita duduk dan mengobrol sebentar," dia setuju. Mereka duduk di meja dengan cangkir di tangan dan terdiam nyaman sampai Risa memecah keheningan. "Ayah, pernahkah ayah berpikir bagaimana hidup ayah jika ayah tidak berhenti di jalan itu hari itu?" tanyanya. "Ayah pernah memikirkannya dan ayah selalu sampai pada kesimpulan bahwa itu akan menjadi kehidupan yang kosong dan tidak berarti," jawabnya. "Aku juga memikirkan itu, bagaimana hidupku jika ayah tidak berhenti, dan aku takut hanya membayangkannya," Risa mengakui. "Tapi ayah berhenti dan kamu ada di sini. Telah sirapi bukan auswapa sini pertama bes," kata Ardi. "Dan aku sangat bersyukur untuk itu. Ayah benar-benar menyelamatkan hidupku," Risa menegaskan. "Dan kamu juga menyelamatkan hidup ayah. Kamu memberi ayah tujuan," jawabnya. Mereka menghabiskan kopi dan naik ke kamar masing-masing. Risa berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan memikirkan semua yang telah dia jalani, dan semua yang masih akan dia jalani. Dia baru saja memasuki masa remaja, dan tahu bahwa banyak tantangan masih akan datang. Tetapi, sekarang dia yakin bahwa dia tidak sendirian, dan memiliki seluruh keluarga di sisinya. Dia menutup mata dan sebelum tidur berbisik pelan. "Terima kasih untuk semua yang aku miliki dan untuk semua yang telah aku capai," katanya. Tahun-tahun berikutnya membawa kedewasaan dan transformasi mendalam. Dia masuk sekolah menengah atas dengan nilai-nilai teladan dan terus menggambar. Karyanya mendapatkan pengakuan dalam kompetisi di mana dia menerima penghargaan. Alisa tumbuh cepat dan pada usia 3 tahun, dia sudah memanggil Risa dengan sebutan Gabi dengan suara kecilnya.
Keduanya telah mengembangkan ikatan yang kuat dan Risa suka bermain dengan adiknya, membacakan cerita dan mengajarkan hal-hal baru. Di tahun kedua sekolah menengah atas, Risa mulai bekerja sebagai sukarelawan di sebuah LSM yang membantu anak-anak dalam situasi rentan. Dia memberikan pelajaran menggambar setiap hari Sabtu untuk anak laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga sulit. Ketika dia melihat anak-anak itu, dia melihat sedikit dirinya di masa lalu. "Mengapa kamu memutuskan untuk menjadi sukarelawan di sini?" tanya seorang koordinator. "Karena aku tahu rasanya membutuhkan bantuan dan tidak mendapatkannya. Sekarang aku bisa. Aku ingin melakukan ini untuk anak-anak lain," jelas Risa. "Kamu punya kisah yang sulit." Koordinator itu ingin tahu. "Jadi aku pernah ditinggalkan ketika masih kecil, tetapi aku diselamatkan oleh orang luar biasa yang mengubah hidupku," cerita Risa. "Jadi, kamu tahu persis apa yang dialami anak-anak ini," kata koordinator itu. "Ya, aku tahu, dan itulah mengapa aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mungkin untuk mengatasi dan membangun kehidupan yang baik," jawab Risa. Pekerjaan. Sukarela menjadi bagian penting dari rutinitas, dan Ardi selalu mengantarnya, mengatakan dia bangga. Ketika Risa berusia 16 tahun, Ardi dan Karina mengadakan pesta dengan teman-teman sekolah dan kerabat. Dia mendapat hadiah, tetapi yang paling menyentuhnya adalah album foto yang disusun Karina dengan gambar-gambar sejak hari dia tiba. "Lihat betapa kamu berubah," kata Karina sambil membalik halaman bersama. "Aku sangat kurus dan ketakutan," komentar Risa melihat foto lama. "Dan sekarang kamu adalah wanita muda yang cantik dan percaya diri," puji Karina. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari transformasi ini." Risa berterima kasih sambil memeluk ibu tirinya. Tahun yang sama, sekolah mengadakan perjalanan studi ke pedalaman, dan Risa ikut bersama teman-temannya. Selama perjalanan, mereka mengunjungi pertanian, museum, dan melakukan pendakian. Di salah satu jalur pendakian, Risa melihat sebuah gubuk terbengkalai yang mirip dengan tempat dia ditinggalkan dan merasakan sesak di dada. Seorang teman menyadari, "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Aku baik-baik saja. Hanya saja gubuk itu mengingatkanku pada sesuatu dari masa laluku," jelas Risa. "Mau bicara tentang itu?" teman itu menawarkan. Risa berpikir dan memutuskan untuk menceritakan kisahnya. Mereka duduk dan Risa menceritakan semuanya, mulai dari pengabaian hingga penyelamatan, dari hari-hari pertama hingga cinta yang dia temukan. Temannya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Kamu adalah orang terkuat yang aku kenal," katanya. "Aku tidak merasa kuat, aku hanya merasa bersyukur," jawab Risa. Di tahun ketiga, tiba saatnya untuk memutuskan karier apa yang akan diambil. Risa yakin dia ingin menjadi arsitek karena dia suka menciptakan ruang yang membuat orang merasa disambut dan aman. Dia belajar keras. Sepanjang tahun, Ardi menyewa guru les dan Karina memastikan dia makan dengan baik. Hari ujian masuk universitas tiba dan Risa gugup tetapi percaya diri. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, merasa bahwa semua usaha telah terbayar. Beberapa minggu kemudian hasilnya keluar dan dia lulus di tempat pertama. Ketika dia melihat namanya di layar, dia berteriak kegirangan dan berlari untuk memberitahu, "Aku lulus di tempat pertama." Teriaknya sambil melompat-lompat. Ardi dan Karina memeluknya bersama, merayakan. Alisa yang berusia 5 tahun juga melompat gembira. "Ayah tahu kamu akan berhasil," kata Ardi dengan mata berkilauan. "Selamat putriku, kamu pantas mendapatkan yang terbaik," tambah Karina. Malam itu, mereka pergi makan malam di restoran untuk merayakan. Risa merasa menjadi orang yang paling beruntung melihat orang-orang yang dia cintai. Tahun pertama kuliah menantang tetapi mengasyikkan. Dia tenggelam dalam studi proyek, market, perhitungan, dengan semangat yang membuat para profesor terkesan. Di tengah tahun kedua, dia terpilih untuk magang di kantor arsitek terkenal. Dia bekerja paruh waktu, membantu proyek nyata, dan belajar dari para profesional. Berpengalaman, karib bosnya adalah seorang pria berusia 50 tahun bernama Pak Rahmat, yang terkenal sangat menuntut. Sudiaga menyadari potensi Risa sejak minggu-minggu. "Pertama, kamu punya pandangan yang berbeda terhadap ruang," komentarnya. "Terima kasih, Pak Rahmat." Dia berterima kasih.
Dari mana datangnya minat ini untuk menciptakan lingkungan yang ramah? Tanyanya. Itu berasal dari kisah pribadiku. Aku tahu betapa berartinya sebuah ruang. Jelas, Risa. Kalau begitu, terus kembangkan itu karena itu adalah nilai jual yang penting. Dia mendorong. Tahun-tahun berlalu di antara studi, pekerjaan, dan momen keluarga. Alisa tumbuh dan sudah bersekolah. Ardi terus makmur. Dan Karina telah kembali bekerja paruh waktu. Ketika Risa berada di tahun terakhir, Pak Rahmat memanggilnya. Risa, aku punya tawaran. Setelah kamu lulus, aku ingin merekrutmu sebagai arsitek junior. Kamu punya banyak bakat, dia menawarkan. Serius? Saya akan senang bekerja di sini. Jawabnya terharu. Kalau begitu, sudah disepakati. Kamu lulus dan langsung bergabung. Pak Rahmat membenarkan. Risa tidak sabar untuk memberitahu. Ketika dia tiba di rumah, dia mengumpulkan semua orang. Aku punya sesuatu yang penting. Pak Rahmat menawariku pekerjaan tetap setelah aku lulus, ceritanya. Itu luar biasa, nak. Selamat, kata Karina sambil memeluknya. Kamu bekerja keras dan pantas mendapatkan setiap pencapaian, tambah Ardi. Wisuda tiba pada malam Desember yang indah. Auditorium penuh sesak. Ketika namanya dipanggil, dia berjalan dengan kepala tegak. Dari panggung dia melihat Ardi, Karina, dan Alisa bertepuk tangan. Ardi meneteskan air mata dan tidak menyembunyikannya. Ketika dia mengambil ijazahnya, dia merasa telah menutup satu siklus dan membuka yang lain yang penuh kemungkinan. Dia menatap keluarganya dan mengirimkan ciuman. Setelah upacara, mereka pergi makan malam dan Ardi membuat toast. Untuk Risa, yang mengatasi segalanya dan menjadi profesional yang brilian dan orang yang lebih baik lagi, katanya sambil mengangkat gelas. Untuk Risa, semua orang mengulangi, terima kasih untuk semua yang kalian lakukan. Aku tidak akan berada di sini tanpa kalian. Risa berterima kasih dengan suara tercekat. Bulan-bulan pertama bekerja sangat intens tetapi memuaskan. Dia berpartisipasi dalam proyek-proyek penting dan kreativitasnya menarik perhatian. Suatu hari, Pak Rahmat memanggilnya. Risa, ada klien yang secara khusus memintamu. Itu adalah LSM. Yang membangun tempat penampungan untuk anak-anak rentan. Mereka ingin kamu merancang ruang yang ramah, jelasnya. Risa merasakan jantungnya berdebar. Saya terima. Itu akan menjadi suatu kehormatan, katanya. Risa mendedikasikan dirinya pada proyek itu dengan semangat yang melampaui profesionalisme. Dia mengunjungi lokasi, berbicara dengan penanggung jawab, dan menggambar setiap detail, berpikir untuk menciptakan tempat yang menyampaikan keamanan dan harapan. Ketika dia mempresentasikan proyek itu, semua orang terharu. Ini sempurna. Kamu berhasil menangkap persis apa yang kami impikan, kata direktur. Aku menaruh banyak hal dari diriku di sini, karena aku tahu rasanya menjadi anak yang membutuhkan perlindungan. Risa mengakui. Kamu adalah salah satu anak itu? Tanya direktur. Ya, dan itulah mengapa aku tahu betapa berartinya sebuah ruang, jelas Risa. Pembangunan dimulai dan dia mengawasi setiap tahap. Ketika tempat penampungan itu selesai, dia pergi ke peresmian dan membawa Ardi, Karina, dan Alisa. Mereka melihat bangunan indah dengan dinding berwarna lembut dan taman penuh bunga. Anak-anak bersemangat menjelajahi setiap sudut. Seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun mendekat. Kamu yang membuat rumah ini? Tanyanya. Ya, aku. Kamu suka? Risa menjawab sambil berjongkok. Aku sangat suka. Ini rumah paling indah yang pernah aku lihat, kata gadis itu. Syukurlah, aku membuatnya sambil memikirkan kalian, kata Risa. Gadis itu tiba-tiba memeluk Risa dan dia merasakan air mata naik karena dia melihat dalam diri anak itu cerminan dari dirinya di masa lalu. Ardi yang melihat juga terharu dan Karina memegang tangannya. Dia mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang indah untuk orang lain, komentar Karina. Dia luar biasa. Aku tidak bisa lebih bangga lagi, jawab Ardi. Tahun-tahun berikutnya kariernya melesat dan dia berspesialisasi dalam proyek-proyek yang berfokus pada anak-anak dan keluarga. Dia memenangkan penghargaan dan pengakuan tetapi tidak pernah kehilangan esensinya. Alisa tumbuh dan memasuki masa remaja, penuh bakat menggambar. Keduanya tetap dekat dan Risa selalu hadir. Ardi dan Karina menua bersama dengan bahagia melihat kedua putri mereka menjadi wanita yang luar biasa.
Pada suatu malam istimewa ketika Risa berusia 28 tahun, Ardi mengumpulkan seluruh keluarga. Ayah sedang berpikir dan menyadari bahwa sudah 23 tahun sejak hari itu di jalan. Dia memulai, "Benar, lebih dari separuh hidupku," kata Risa. Dan ayah ingin mengatakan bahwa itu adalah hari terbaik dalam hidup ayah karena itu adalah hari ayah menemukanmu. Ardi mengakui, "Bagiku juga. Itu adalah hari segalanya berubah," jawab Risa. "Kamu mengambil seorang gadis yang ditinggalkan dan mengubahnya menjadi profesional yang sukses, menjadi orang yang bahagia," tambah Karina. "Ayah hanya memberi kesempatan. Yang melakukan segalanya adalah dia. Dengan kekuatannya," Ardi membalas. "Tidak, ayah. Tanpa ayah, aku tidak akan mencapai apa-apa. Ayah menyelamatkanku dalam segala hal," Risa bersikeras. Alisa yang berusia 17 tahun ingin berbicara. "Aku tahu aku tidak ada di awal, tetapi aku tumbuh melihat betapa kalian saling mencintai dan itu mengajarkanku apa itu keluarga yang sesungguhnya," katanya. Semua orang berpelukan di tengah ruang tamu dan tetap seperti itu untuk beberapa saat, merasakan kekuatan ikatan yang telah dibangun. Dengan cinta, kesabaran, dan dedikasi, Risa telah menjadi persis seperti yang selalu dia impikan. Seorang profesional yang berprestasi, seorang putri yang dicintai, seorang kakak yang hadir, dan di atas segalanya, seseorang yang telah mengubah rasa sakitnya menjadi tujuan, membantu orang lain menemukan perlindungan yang sama. Dia melihat ke belakang dan melihat seluruh jalan yang telah ditempuh, dari gadis kecil yang ketakutan memegang koper tua, hingga wanita percaya diri yang sedang membangun ruang cinta untuk anak-anak lain. Luka pengabaian itu masih ada, tetapi telah berubah menjadi tanda kemenangan. Dia tidak lagi didefinisikan oleh apa yang hilang darinya, melainkan oleh semua yang telah dia taklukkan dan bangun. Malam itu sebelum tidur, Risa membuka buku harian lama dan membaca halaman-halaman pertama yang ditulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Kemudian dia melompat ke halaman-halaman terakhir di mana tulisannya tegas. Dia mengambil pena dan menulis entry terakhir yang merangkum segalanya. Dia menulis tentang rasa syukur, tentang Kandinteli, tentang keluarga, tentang bagaimana dia telah belajar bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan dan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menulis ulang kisah mereka sendiri ketika mereka menemukan orang yang tepat dan keberanian untuk terus maju. Dia menutup buku harian itu, tahu bahwa kisah itu telah selesai, tetapi banyak kisah lain masih akan datang. Dia telah mengatasi pengabaian, rasa sakit, penolakan, dan telah membangun kehidupan yang penuh makna. Dia melihat keluar jendela dan melihat lampu kota berkedip. Dia memikirkan ayahnya yang menghentikan mobil dan memutuskan untuk mengubah tidak hanya hidupnya tetapi juga hidupnya sendiri. Dia memikirkan Karina yang telah menerima untuk berbagi cinta itu. Dia memikirkan Alisa yang telah membawa lebih banyak cahaya. Risa tersenyum dan merasakan kedamaian yang mendalam. Dia telah belajar bahwa keluarga bukan tentang darah, tetapi tentang pilihan, tentang komitmen, tentang hadir di saat-saat sulit dan merayakan bersama di saat-saat baik. Dia berbaring di tempat tidur dan sebelum tidur berterima kasih sekali lagi untuk semua yang telah dia jalani, untuk jalan yang berliku, karena setiap kesulitan diperlukan untuk membentuknya menjadi orang yang kuat dan penuh kasih yang telah dia capai. Gadis yang ditinggalkan itu tidak ada lagi karena telah diubah oleh cinta menjadi wanita yang utuh yang kini mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan ruang di mana anak-anak lain dapat merasa seaman yang dia rasakan ketika Ardi mengulurkan tangan dan berjanji untuk menjaganya selamanya. Akhir cerita. Para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Risa dan Ardi telah menyentuh hati Anda sama seperti menyentuh hati kami saat menceritakannya. Ini adalah kisah tentang cinta tanpa syarat, tentang keluarga yang dibangun melalui pilihan dan komitmen, tentang kekuatan kesempatan kedua, dan tentang bagaimana kita dapat mengubah rasa sakit kita menjadi tujuan untuk membantu orang lain. Jika Anda terharu dengan perjalanan mengatasi kesulitan dan cinta keluarga ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan kisah-kisah yang sama-sama memikat yang akan menyentuh jiwa Anda. Anda dapat menemukannya di samping sini, cukup klik.
Jika kisah ini beresonansi dengan Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan tinggalkan like pada video ini. Setiap hari kami membawakan narasi unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan manusia dan menunjukkan bahwa selalu ada harapan, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Bagikan kisah ini dengan seseorang yang perlu percaya bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang dan bahwa cinta sejati masih ada. Tinggalkan di komentar bagian mana dari cerita yang paling menyentuh Anda, atau ceritakan kisah mengatasi kesulitan Anda sendiri. Kami membaca semua komentar dan sangat senang mengetahui bahwa kisah-kisah kami membuat perbedaan dalam hidup Anda. Jangan lewatkan konten kami berikutnya karena kami akan terus membawakan kisah-kisah yang menginspirasi, mengubah, dan mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingatlah, selalu ada harapan, selalu ada cinta, dan selalu ada kesempatan untuk memulai kembali.